Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motor Project. Di video kali ini saya mau bikin konten tentang oli gitu guys. Mungkin di sebagian kalian sudah nggak asing dengan apa kode-kode di oli gitu guys. Untuk contoh adalah untuk spesifikasi oli API SC. Seperti contoh ini adalah untuk track matic ya. API 10W30 API SC JASO MB gitu guys ya. Oke. Mari kita kenal apa sih arti 10W30 APSC JASO MB gitu guys. Oke, menurut menurut info dari Google gitu guys, saya baca-baca untuk kode ini tuh berbeda-beda guys. Seperti contoh untuk di Matic ini 10W30 API-nya APSC dan FDX2 itu API SL. PSL guys ya, PSL, dan di MX juga PSL, MX2 PSL. Dan di sini di oli pasal Tekno 10W APSN gitu kan. Kenapa berbeda-beda gitu? Karena mempunyai spesifikasi oli yang berbeda-beda juga gitu guys. Contohnya, oke, saya jelaskan untuk dari APSC. Untuk APSC ini adalah ini untuk generasi mesin 2001 atau sebelumnya gitu guys. Ini diformulasi dikhususkan, kalau menurut pribadi gitu, ini dikhususkan untuk mesin motor yang dirakit tahun 2001 ke bawah gitu guys. Dan setelah APSC akan ada peningkatan lagi menjadi APSL gitu guys. APSL ini diformulasikan untuk mesin tahun 2004, generasi tahun 2004 gitu guys. Dan diperbaharui lagi di Fastron Tekno hijau dengan APSN ini untuk generasi mesin 2010 sampai sekarang gitu guys. Mungkin diformulasikan untuk mesin mesin baru yang lebih banyak fitur atau minum gesekan gitu guys. Jadi oli ini, dan untuk spesifikasi 10W30 itu adalah kekentalannya gitu guys. Jadi kekentalan semakin kecil itunya semakin encer itu. Contoh 10W30 itu lebih encer dibandingkan 10W40 di Fastron Teknologi. Tapi semua itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau semakin encer oli itu semakin terasa berisik kalau mesin udah panas gitu. Menurut saya pribadi, feeling saya yang saya rasakan semakin tapi keuntungan oli encer itu, oli ini bisa masuk ke celah-celah sempit di part-part motor dalam mesin gitu guys. Seperti contoh 1040 itu agak susah untuk memasuki celah-celah sempit ya, seperti di dinding silinder, mungkin di celah-celah noken as, apalagi pokoknya kan semua yang di mesin itu dibutuhkan oli untuk pelumasan agar tidak cepat aus ke part-part itu gitu. Jadi semakin kecil, semakin encer, semakin positifnya semakin gampang masuk ke celah-celah sempit. Tapi pinasnya itu mesin akan terasa cepat, terasa panas atau terasa kasar saat mesin sudah super hot gitu di atas batas maksimal. Dan 10W40 ini memiliki positifnya itu lebih enak di saat di posisi mesin panas, nggak begitu berisik. Tapi kelemahannya itu nggak bisa masuk ke celah-celah sempit gitu guys. Jadi semua itu tergantung kita memilih oli apa gitu guys. Oli yang terbaik menurut kalian. Kalau menurut saya pribadi, semua oli sudah saya pakai. Sebagai contoh, awal saya pakai oli MX2 karena ini adalah spesifikasi untuk motor beat gitu, untuk Matic Honda gitu guys. MX2 ini diformulasikan untuk khusus Matic Honda gitu guys. Jadi awal beli MX2 dapat gratis gitu. Habis itu saya ganti ke SP2, mungkin botolnya nggak ada, jadi dari MX2 ke SP2. Setelah SP2 terasa 11-12 sama si MX2 ini karena sama-sama 10W30 gitu. Tapi di MX2 ini lebih full sintetik, kalau ini kan masih mineral gitu guys. Jadi habis itu di
ganti sel advance tapi yang enggak matic ya, jadi yang untuk bebek spot gitu. Jadi situ saya beli yang 1 liter, saya isi untuk sekalian oli gardan. Terus habis itu saya ganti pasang terong hijau, tapi nggak bertahan lama karena semakin lama semakin naik gitu guys. Habis itu setelah naik hampir 85 ribuan, saya berganti ke AX 7 lagi. Setelah AX 7 saya coba balik lagi ke MPEG 2 karena susah SPEC 2 di bengkel sini guys, jadi harus balik ke AS yang di jauh gitu guys. Jadi abis itu MPEG 2 nggak terasa enak, saya ganti FDX 2. FDX 2 ini menurut saya enak, tapi pengoperasian sangat besar. 1 bulan 2 bulan itu pengoperasian sangat besar. Habis itu saya ganti ke pedal matic. Di sini saya merasakan feelingnya enak banget. Sebelum pedal matic saya balik lagi ke pasang tekno hijau itu dari harga 70.000, habis itu naik lagi 75, saya berganti lagi ke si pedal matic ini guys. Jadi menurut saya, semakin mahal oli itu semakin enak, tapi ya semua itu tergantung dari kita. Kalau mau oli long drain yang pasti lebih mahal, dan kalau kalian mau yang oli murah pastinya rutinnya harusnya 1 bulan sekali ganti. Tapi kalau kepepet banget yang mungkin 2 bulan sekali itu udah wajib ganti, dan pasti harus dipantau terus kondisi olinya. Jangan sampai saat ganti oli udah habis, pasti bakal bengkak, harus membutuhkan dana sekitar 500.000 nggak kemana untuk proses bongkar mesinnya gitu guys. Jadi semua itu harus diatur dan selalu diawasi agar mesin motor kalian masih terus maksimal. Jadi untuk kode S ini, semua ini kode S ini diperuntukkan untuk mesin bensin guys ya. Jadi APS ini untuk mesin bensin gitu guys. Jadi semua ini cocok untuk mesin bensin. Jadi 10W 20W banyak yang ini adalah oli mobil bang, tapi ini APS ini cocok untuk engine dengan bahan bakar bensin. Jadi pasti kalian harus jeli, jangan sampai kalau kita tuh pakai feeling aja, jangan dong kata orang bikin rusak mesin, bikin inilah itu. Semua itu tergantung. Kalau kalian rutin menggantinya, kalian servis terus, pasti tidak akan rusak gitu guys. Oke, mungkin video bisa ngebahas tentang APSC, api atau kode-kode di oli sampai di sini. Ini sampai ke contoh cuma 4 oli guys, brand berbeda guys. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka video seperti ini. Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian tidak video-video selanjutnya. Oke, saya sampai jumpa di next video, cuy, bye bye.